Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami beroleh sehat dan kuat oleh karena kasih karunia Tuhan atas kami. Dan sebelum kami melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon bela kuasa Roh Kudus akan memampukan kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan akan menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan dalam dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua Yohanes pasal yang pertama ayat 45 sampai 47. Firman Tuhan bagi kita. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Judul firman Tuhan hari ini, pada masa muda. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masa muda adalah masa di mana manusia memiliki kekuatan untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupannya, berkarya dan beraktivitas tanpa batas karena merasa kuat secara fisik dan mampu dalam pikiran, sehingga kecenderungan pada masa muda adalah mengandalkan kekuatan sendiri dan bisa jadi melupakan Tuhan dalam kehidupannya karena berbagai-bagai hal yang menyibukkan dirinya dan yang mungkin membuat bahagia. Tetapi dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua melalui pengkhotbah. Ia mengingatkan orang-orang muda untuk menyadari bahwa ada Tuhan pencipta alam semesta ini yang memperhatikan seluruh kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu pengkhotbah mengajak supaya generasi muda hidup di dalam Tuhan. Artinya selama kita masih mempunyai kemampuan, selama kita masih mempunyai semangat dan tenaga yang besar, kita diharapkan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan jangan sampai melupakan Tuhan dalam kehidupan pada masa muda. Pengkhotbah menyadari bahwa hidup manusia tidak akan muda terus. Akan datang waktunya orang muda menjadi tua dan tidak berdaya lagi secara fisik. Orang tua akan mengalami kemunduran antara lain secara fisik, mungkin gemetaran lagi, badannya mulai gemetaran. Kemudian berjalan sudah sulit untuk tegak. Banyak mungkin hal-hal fisik lainnya yang mulai menurun. Misalnya penglihatan mulai kabur, nafsu makan mulai berkurang, dan hal-hal yang lainnya. Pengkhotbah menggambarkan bahwa hari-hari malang berkaitan dengan keadaan fisik kita yang semakin menua.
semakin melemah, serta hari kematian semakin mendekat. Kita diciptakan oleh Tuhan dari debu dan pasti akan kembali kepada debu, dan roh kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah selama masih kuat dan diberi waktu oleh Tuhan, mari kita mencari dan hidup di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, tetapi sadarlah bahwa kebahagiaan yang sejati bukan diukur dari seberapa banyaknya kita mendapatkan pengetahuan, harta, kedudukan, dan bukan juga diukur dari masa-masa yang kita lewati, masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, dewasa, dan tua. Kebahagiaan yang sejati diukur dari seberapa besar kita mengingat Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, dan Dia juga adalah Tuhan, Sang Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Karena itu yang pertama dan yang terutama, ketika kita masih sehat, masih kuat dalam kondisi kita saat ini, carilah Tuhan dalam kehidupan kita dan layanilah Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian yang kedua, selama kita masih kuat, mari kita bertekun seperti Filipus yang berani memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, agar semakin banyak orang akan mengalami sukacita yang kekal di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, ketika Tuhan masih memberi kita kekuatan, ketika kita masih diberikan semangat masa muda, mari kita mengingat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui sikap hidup kita setiap hari. Kita mencari, menyenangkan dan menjadikan Tuhan yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadilah saksi dan pemberita kabar baik di tengah-tengah dunia ini, agar banyak orang menerima sukacita abadi di dalam kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami hikmat, sehingga kami bisa berpikir, dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada kami keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan kembali untuk tidak melupakan Engkau, tetapi kami boleh terus hidup melekat di dalam Tuhan, di dalam iman kami kepada Engkau, sebab Engkaulah kebahagiaan kami yang sejati. Selama kami masih kuat, tolong kami untuk setia dan bertekun di dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, untuk sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengisi hari ini. Tetaplah melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah pada masa-masa yang Tuhan masih beri kita kekuatan, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.